Apa kabar pemirsa? Berita terkini telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Nadia Cahaya dan rekan saya Agis Dwi, inilah lensa informasi Newsweek selengkapnya. Berita pertama datang dari kampus UGJ. 18 November 2025, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sukses menggelar kuliah umum dengan tema pembangunan berkelanjutan dan tantangan ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Kuliah umum ini menghadirkan dua narasumber berskala nasional, yaitu Profesor Dr. Slamet Rosyadi MSI, Dekan Fisip Universitas Jenderal Sudirman, serta Dr. Khairuddin Imawan, SOSI MIKOM, akademisi sekaligus praktisi di bidang komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon menggelar kuliah umum pada Selasa 18 November 2025 di Auditorium Kampus 1 UGJ. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber profesional berskala nasional, yaitu Profesor Dr. Slamet Rosyadi, MSI, Dekan Fisip Universitas Jenderal Sudirman, serta Dr. Khairuddin Imawan, SOSI MIKOM, akademisi sekaligus praktisi di bidang komunikasi. Kuliah umum ini mendapat sambutan antusias dari ratusan mahasiswa FISIP yang berasal dari program studi Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi, dan Desain Komunikasi Visual. Para peserta mengikuti pemaparan materi terkait isu kebijakan publik, komunikasi modern, dan tantangan kreativitas di era digital. Dalam sesi wawancara, Profesor Slamet Rosyadi menegaskan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Beliau juga menyampaikan bahwa mahasiswa perlu memahami konsep pembangun berkelanjutan serta mengembangkan kepekaan terhadap isu sosial dan politik melalui organisasi dan kolaborasi dengan kampus maupun pemerintahan agar memberi dampak lebih optimal. Kegiatan ini menjadi komitmen FISIP UGJ dalam memperluas wawasan dan meningkatkan kompetisi mahasiswa. Berita kedua datang dari lingkungan kampus UGJ. 22 November 2025, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGJ menggelar kegiatan Capacity Building yang berlangsung di Auditorium Kampus 1 UGJ. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber profesional, yaitu DJ Ari dan Roni Urban, serta diikuti sekitar 300 mahasiswa semester 7 dari program studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon menggelar kegiatan Capacity Building pada Sabtu 22 November 2025 di Auditorium Kampus 1 UGJ. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 mahasiswa semester 7 dari program studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi. Acara ini menghadirkan dua pemateri profesional, yaitu DJ Ari dan Roni Urban, yang membagikan pengalaman, wawasan, serta motivasi untuk meningkatkan kapasitas diri mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja dan pengabdian di tengah masyarakat. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi interaktif antara mahasiswa dan narasumber, sehingga para peserta dapat berdialog langsung dan memperdalam pemahaman terkait tantangan serta peluang di masa depan. Berita ketiga datang dari Lumajang, Jawa Timur. Gunung Semeru kembali mengalami erupsi dan statusnya dinaikkan menjadi awas pada 19 November 2025. Ratusan warga mengungsi, sementara 187 pendaki yang berada di Ranu Kumbolo telah berhasil dievakuasi dengan selamat. Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi dengan lontaran material hingga 2 km dan awan panas sejauh 13 km. Aktivitas vulkanik ini meningkat sejak 19 November 2025 ketika Badan Geologi menaikkan status dari waspada menjadi siaga pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dan kemudian menjadi awas 1 jam setelahnya.
Dampak erupsi membuat seluruh jalur pendakian ditutup. Sementara sebanyak 187 pendaki yang masih berada di Ranukumbolo diminta bertahan semalam karena kondisi gelap dan dinilai aman dari arah guguran awan panas. Para pendaki kemudian dievakuasi ke Ranupani pada keesokan harinya dan seluruhnya tiba dengan selamat antara pukul 11.45 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, ratusan warga dari sejumlah desa di Lumajang mengungsi dengan hampir 1.000 orang kini berada di titik pengungsian Pronojiwo dan Candipuro. Sebagai warga mulai mengalami keluhan seperti sesak napas, iritasi kulit, serta pusing dan masih membutuhkan bantuan obat-obatan, pakaian, susu bayi, serta popok. Balai Desa Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru mengimbau masyarakat dan pengunjung untuk mematuhi rekomendasi PVMBG karena aktivitas Semeru masih berada pada status awas dan berpotensi berkembang. Berita selanjutnya, DPR sahkan RUU KUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, meski menuai penolakan dari sejumlah pihak. Aktivis dan akademisi menilai sejumlah pasal dalam undang-undang baru ini berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi warga negara. DPR resmi mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPR. Sejumlah fraksi menyebut aturan baru ini sebagai langkah pembaruan sistem peradilan pidana sosial dan pemerintahan menilai revisi diperlukan untuk menyesuaikan proses hukum dengan perkembangan modern. Namun kelompok masyarakat sipil khawatir beberapa pasal justru dinilai berpotensi melemahkan perlindungan hukum dan mempersempit ruang kontrol publik. Meski menuai kritik, undang-undang ini tetap disahkan dan pemerintahan diminta memastikan aturan turunannya tidak mengurangi perlindungan hak masyarakat. Pemerintahan dan DPR menegaskan aturan baru ini bertujuan memperkuat kepastian hukum dan efisiensi penegakan dengan implementasi yang terus diawasi. Berita selanjutnya datang dari dunia pendidikan nasional. Indonesia resmi memperkenalkan aplikasi super pendidikan bernama Rumah Pendidikan pada ajang EduTech Asia 2025 di Singapura. Aplikasi ini hadir sebagai platform terintegrasi yang menyatukan ekosistem pendidikan nasional, menggantikan ratusan aplikasi terpisah yang selama ini digunakan guru dan siswa di seluruh Indonesia. Indonesia memperkenalkan aplikasi super pendidikan bernama Rumah Pendidikan pada Forum EduTech Asia 2025 yang digelar di Sun Expo Marina Bay, Singapura. Aplikasi ini menjadi platform terpadu yang menyatukan guru, siswa, dan mitra pendidikan dalam satu ekosistem digital. Aplikasi ini menggantikan hampir 300 aplikasi yang terpisah yang selama ini digunakan jutaan pengguna di seluruh Indonesia. 3 ruang utama yang diperkenalkan meliputi ruang GTK untuk pengembangan guru, ruang siswa sebagai ruang belajar digital gratis, dan ruang mitra sebagai wadah kolaborasi lintas sektor. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kepemerintahan, Yudhistira Nugraha, menegaskan bahwa Rumah Pendidikan bukan hanya aplikasi, tetapi gerakan kolektif untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata. Peluncuran ini menandai langkah penting Indonesia dalam menunjukkan transformasi pendidikan digital di tingkat nasional. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran program pembelajaran digital untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Bekasi pada Senin 17 November 2025. Peluncuran ini disiarkan secara langsung kepada lebih dari 1.300 sekolah di 38 provinsi dan menjadi tonggak penting dalam pemerataan layanan pembelajaran digital di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan program pembelajaran digital untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat. Acara ini disiarkan langsung kepada 1.337 sekolah di 38 provinsi sebagai langkah memperluas akses pembelajaran berbasis teknologi di seluruh Indonesia.
Presiden disambut hangat oleh para siswa dan meninjau penggunaan panel datar interaktif yang dinilai mampu menjadikan proses belajar lebih menarik, interaktif, dan adaptif. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada para guru dan berharap pemanfaatan teknologi ini meningkatkan kualitas belajar siswa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melaporkan bahwa program ini merupakan implementasi komitmen Presiden dalam mempercepat digitalisasi sekolah di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Hingga November 2025, sehingga 1.720.550 panel interaktif telah didistribusikan dan lebih dari 43.022 panel lainnya masih dalam proses penyelesaian hingga akhir tahun. Berita selanjutnya, dalam rangka Hari Guru Nasional 2025, Kemendikbudrismen menyelenggarakan webinar coding kecerdasan artifisial untuk meningkatkan kompetensi digital pendidik. Kegiatan ini menghadirkan guru dari berbagai daerah yang berbagi praktik pembelajaran kreatif dengan memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan. Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbudrismen menggelar webinar Coding KA sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan kompetensi guru di era digital. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi dengan pemateri yang menampilkan inovasi pembelajaran berbasis kecerdasan buatan. Widya Utaminingsih dari SMA Negeri 1 Cianjur menunjukkan pemanfaatan AI seperti Gemini dan ChatGPT yang dapat membantu siswa meneliti sejarah secara mandiri, mulai dari menelusuri data hingga menyajikan hasil. Sementara itu, Rifki Nurhanafi dari SMK Negeri 1 Kendal mengenalkan konsep algoritma melalui aktivitas membuat roti bakar, sehingga siswa memahami pentingnya logika dan urusan langkah secara rinci. Melalui webinar ini, para guru menunjukkan komitmen untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat semangat belajar sebanyak hayat bagi pendidikan di seluruh Indonesia. Berita terakhir, Menteri UMKM Maman Abdurrahman melarang penjualan produk thrifting di marketplace. Pemerintah akan memanggil penyedia e-commerce untuk memastikan langkah penertiban dijalankan dan mendorong keberpihakan pada produk lokal. Menteri UMKM Maman Abdurrahman berencana memanggil para penyedia platform e-commerce pada Jumat 7 November 2025 untuk membahas pencegahan penjualan produk thrifting yang semakin marak di pasar online. Pemerintah menilai masuknya pakaian bekas impor telah mengganggu daya saing usaha kecil dan produk lokal. Maman meminta platform e-commerce menutup seluruh toko yang menjual pakaian bebas, serta mengevaluasi langkah penertiban secara bertahap. Selain thrifting, pemerintah juga menyoroti produk impor dengan harga tidak wajar, terutama dari Cina. Ia menegaskan bahwa impor produk bekas dilarang oleh peraturan. Kebijakan ini diharapkan menjadi agar pelaku UMKM tetap memiliki ruang bersaing. Pemerintah juga menyiapkan solusi berupa substitusi produk sehingga pedagang thrifting dapat beralih menjual barang dari produsen lokal tanpa kehilangan keberlanjutan usaha. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap ikuti terus lensa informasi Newsweek selanjutnya. Saya Nadia Cahaya Dan saya Agis Dwi, serta kru yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.